profit 2-4% sebulan dan cuman perlu ngecek hanya 1-2 kali seminggu. Gimana caranya tuh? Dengan berjualan options. Kita review ya. Beli call atau buy call adalah hak untuk beli 100 shares saham atau sekuritas atau underlying di titik strike price. Jual call atau sell call, kewajiban untuk jual 100 shares underlying di titik strike price. Beli put atau buy put adalah hak untuk menjual 100 shares underlying di titik strike price. Dan jual put adalah kewajiban untuk beli 100 shares underlying di titik strike price. Di strike price yang mana? Yaitu pilihan kita sesuai dengan strategi yang sedang kita jalankan. Warren Buffett, seorang investor legendaris, menggunakan strategi ini sebagai salah satu alat utama untuk bisa mempunyai performance yang cemerlang tahun demi tahun. Konsepnya adalah kita dibayar saat menunggu untuk membeli sebuah saham. Strategi ini disebut the wheels. Langkah pertama yang terpenting adalah kita harus mencari sebuah saham atau sekuritas yang kita bersedia untuk miliki. Kita ambil contoh saham Square Inc. ya. Ticker simbolnya SQ atau simbol ticker ya. SQ adalah perusahaan fintech di Amerika. Saat ini sahamnya $121.56. Tapi kita bersedia memilikinya jika harga saham ini turun ke $100. Dan menurut analisa, kita itu bullish di saham ini. Bullish artinya saham ini mempunyai tren yang sedang naik. Oke, kita buka platform kita ya. Dalam hal ini, saya menggunakan Tastyworks. Kita lihat di tengah ini semua adalah options expiration. Ya, berapa hari dari sekarang kontrak options ini habis. Kita pilih options yang kontraknya habis 30-40 hari dari sekarang untuk strategi ini. Nah, ada pilihan nih, 37 hari. Saham SQ di strike $100 mempunyai harga put sebagai berikut. $3.20 untuk jual dan $3.35 untuk beli. Ingat ya, beli mahal, jual murah. Itu cara mengingat angka yang mana yang dipilih atau dalam bahasa Inggris buy the ask, sell the bid. Kita mau jual put kan? Karena itu kita memilih angka yang 3.20 ini. Definisi jual put adalah kewajiban untuk beli 100 shares di titik strike price yang kita pilih. Nah, karena kita memilih strike price 100, kita itu mewajibkan diri kita untuk beli saham Square, saham SQ, jika saham ini turun ke harga $100. Nah, untuk mengemban kewajiban ini, untuk menanggung risiko ini, kita dibayar $3.20. Cara menulisnya, sold ini bentuk past tense-nya sell ya. Lalu untuk jual options, kita tulisnya dengan angka minus. Minus 1 di sini menandakan bahwa kita jual satu put yang adalah 100 shares. Tanggalnya adalah tanggal kapan kontraknya habis. Angka 100 di sini adalah strike price yang kita pilih. Lalu kita tulis berapa kredit yang kita dapatkan dari si pembeli options. Karena kita kan sebagai penjualnya. Kredit berarti uang masuk ke kita dan debit berarti uang keluar dari kita. Ingat ya, satu kontrak options adalah 100 shares. Jadi semua angka dikalikan dengan 100. Satu lagi kalau kita lihat di sini, margin atau buying power adalah jumlah yang kita jaminkan atau yang akan kita ikatkan di broker. Nah, untuk transaksi ini, margin yang diminta oleh broker hanya $1.000. Jika akun Anda tidak mempunyai margin, maka jumlah yang dijaminkan kepada broker diperlukan $10.000. Kenapa $10.000? Karena kita kan beli satu put. Berarti harga strike-nya yang adalah $100 dikalikan 100 shares sama dengan $10.000.
Itu jumlah yang harus kita ikatkan jika akun kita tidak mempunyai margin. Memang expiration day kita, kontrak kita habisnya 37 hari dari sekarang ya. Namun untuk memudahkan kita akan bulatkan jadi 35 hari. Nah, 35 hari dari sekarang ada 2 skenario yang akan terjadi. Yang pertama, jika harga SQ tetap di atas $100, maka P&L atau profit and loss dari saham kita adalah 0. Dan P&L dari options adalah $320. Yang adalah premium yang kita dapatkan dari si pembeli, kredit yang kita dapatkan kan tadi $3.20 dikali 100 shares. Karena satu kontrak put yang kita jual adalah 100 shares. Jadi kita dapatnya $3.20 kali 100 shares yang adalah 320. Nah, ini kalau kita lihat dibandingkan dengan margin yang hanya kira-kira $1.000, maka 32% ya di dalam 35 hari. Tanpa margin, maka kan butuh 10.000. Jadi $350 dibagi 10.000. Akun tanpa margin akan menghasilkan 3,2% dalam 35 hari. Jika harga SQ turun di bawah $90, maka P&L, profit and loss dari saham kita adalah minus 1.000. Ya, karena kita punya kewajiban untuk beli saham itu di harga $100 kan? Kan kita sudah janji dengan berjualan put di strike price $100. Nah, karena sekarang harga sahamnya di $90 dan kita punya 100 shares di $100, maka minus 10 kehilangan $10 dikali 100 shares yang adalah minus 1.000. Namun ingat, ini adalah open P&L. Maksudnya loss ini baru menjadi kenyataan atau jadi loss beneran secara tunai baru di realized jika kita menjual saham ini di harga $90. Jika kita pegang harga saham ini terus, maka loss ini hanya di atas kertas atau istilahnya unrealized. Setelah 70 hari atau masuk ke siklus yang berikutnya, maka kita mulai jual call. Kan kita sekarang sudah pegang 100 share saham SQ di harga $100. Nah, ingat ya, jual call adalah kewajiban untuk jual 100 shares underlying di titik strike price yang kita pilih. Dalam hal ini, kita memilih untuk menjual di harga $110. Nah, 70 hari dari sekarang nih ada 4 skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama, di titik ini saham kan di harga $90. Nah, kita jual call di strike $110. Dan untuk memproyeksikan harga call 70 hari dari sekarang, maka kita lihat saja harga call 35 hari dari sekarang 20 poin di atas harga saat ini ya. Kita dapat kira-kira premiumnya $5 lebih nih. Ya, kita bulatkan saja jadi $5. Kita dapat $500 dari jualan call di strike $110 di bulan berikutnya, di bulan September ya. Plus $320 yang kita sudah dapat dari bulan sebelumnya di Agustus. Jadi, dari P&L options kita dapat 320 ditambah 500 yang adalah $820 dibagi 1.000 margin ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dengan margin account saat akun kita mempunyai margin, maka kita menghasilkan 85% dalam 70 hari. Wow. Atau kalau akun kita tidak mempunyai margin, maka 8,2% dalam 70 hari. Tetap saja baik kan hasilnya? Tapi di titik ini tiba-tiba saham SQ turun nih jadi $80. Wow, tidak. Ya, maka P&L saham kita adalah minus $20 karena kan saham kita pegangnya di $100 tadinya kan. Minus $20 kali 100 shares sama dengan $2.000 nih minusnya. Ingat, loss ini unrealized atau loss yang hanya di atas kertas. Kalau kita tidak menjualnya ya. Hanya saat kita menjualnya maka loss yang unrealized yang hanya di atas kertas menjadi realized atau terhitung secara tunai. Dalam hal ini kita tidak akan menjualnya, kita tetap pegang terus. Skenario 2, saham SQ balik ke $100. Jadi P&L saham kita saat ini adalah 0.
Karena kan sudah impas nih ya, break even kita beli di 100 ya. Dan saat ini harga sahamnya pun di 100. Di P&L Options kita punya 500 plus 320 ya. $820 dalam 70 hari yang adalah 8,5%. Skenario 3, saham SQ naik ke $105. P&L saham kita adalah $5. Karena kita pegang saham kan di harga $100. Jadi keuntungan $5 tadi kali 100 share sama dengan 500. P&L options kita tetap di 820 dalam 70 hari yang adalah 8,2%. Skenario 4, saham SQ naik ke $120 nih. P&L saham kita adalah $10 kali 100 shares sama dengan plus 1.000. Kenapa $10? Kok bukan $20? Kan kita pegang saham di $100 dan harga saham sekarang di 120. Tidak, kita hanya hitungnya $10 karena kita kan jual call di strike $110. Jadi walaupun saham naik ke harga $120, maka kita punya kewajiban untuk tetap jual di harga $110. Jadi, walaupun akun kita tidak mempunyai margin, namun modal kita yang $10.000 tadi sudah menjadi $1.000 profit didapatkan dari P&L saham dan $820 profit didapat dari P&L options sama dengan 11.820. Mantap dong.